Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XOUSD atau gold itu sendiri. Dan kita mau bahas untuk weekly movement ya teman-teman ya gitu. Sebenarnya ini nantinya kita juga akan bahas technical ya. Technical dan juga news ya untuk 1 minggu ke depan tuh apa aja sih gitu ya yang akan mempengaruhi market ya teman-teman ya gitu. Kemudian sebelum kita bahas news ya, saya mau bahas sedikit untuk COT ya nanti, karena kan ini weekly ya, jadi COT report juga pastinya udah keluar juga gitu teman-teman. Oke, ini untuk COT reportnya ya. Jadi kalau kita lihat nih ya, untuk dari COT ini sendiri ya, di commitment of trader ya, ini seperti bahasa itu lebih ke arah sentimen ya kalau saya lihat ya teman-teman ya gitu. Nah ini kita mau pilih dulu nih untuk yang gold ya gitu. Jadi COT itu sebenarnya bukan untuk patokan kita ambil posisi ya untuk trading kita harian gitu, tapi lebih ke arah sentimen ya, market itu tuh mau kemana gitu teman-teman gitu. Jadi sama lah halnya seperti OI data ya. Jadi kalau OI data kan diupdate-nya setiap hari ya, H+1 gitu teman-teman ya gitu. Tapi kalau untuk si OI data, COT data ini ya, COT ini tuh dia diupdate-nya itu nggak H+1, dia kayak mingguan gitu teman-teman, setiap hari Sabtu diupdate-nya sama dia gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya untuk yang minggu ini ya, itu dia untuk long positionnya minus 15.000 dan shortnya juga minus. Artinya untuk kedua ya pihak ya, dari long dan short ya, antara buyer dan seller, itu mereka withdraw teman-teman gitu. Artinya lebih ke arah mengamankan posisi mereka nih gitu loh, untuk gold itu sendiri gitu teman-teman. Nah, yang bisa kita lihat juga grafiknya ya, ini ada 2-3 minggu ya total ya, mereka mengalami penurunan. Artinya secara sentimen ya, untuk terutama ya untuk posisi long ini nggak begitu kuat teman-teman gitu. Jadi memang bisa dikatakan gold ini lebih cenderung ke arah bearish gitu, atau memasukin fase koreksi ya untuk si gold itu sendiri teman-teman. Kalau kita lihat dari mana? Kalau kita lihat dari COT-nya ya, dari si gold itu sendiri teman-teman gitu. Ya, untuk shortnya juga masih belum ada penambahan, maka ini mereka withdraw sebesar 2.999 ya gitu teman-teman. Jadi memang untuk gold memang masih cenderung untuk melakukan penurunan lagi gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk news 1 minggu ke depan ya, this week ya ini masuknya ya. Oke, untuk yang 1 minggu ke depan di hari Senin kita nggak ada news, kemudian di hari Selasa juga kita nggak ada news ya gitu ya teman-teman ya. Hari Rabu kita ada core CPI ya, core CPI di jam 20.30 untuk CPI-nya ya, kemudian ada CPI juga di jam 20.30 teman-teman. Jadi jam perdagangan itu sudah diundur 1 jam ya lebih lama ya ketimbang biasanya. Biasa kan 7.30 ya, setengah 8. Nah sekarang jadi 8.30 atau setengah 9 teman-teman gitu, karena kita sudah mulai memasukin akhir tahun ya gitu teman-teman, makanya ada perubahan jam perdagangan market gitu. Oke, ini jam 20.30 untuk core CPI ya dari USD di hari Rabu teman-teman gitu. Oke, kemudian di hari Kamis ini kita ada inner jobless claim di jam 20.30 juga ya, sama karena kita ada pengunduran waktu 1 jam ya. Nah, ini jobless claim, kemudian ada PPI ya, dan ada crude oil inventory di jam 11 malam gitu. Ya, untuk PPI dan jobless claim itu di jam 20.30 malam gitu, atau jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat, teman-teman gitu. Jadi tinggal kalian sesuaikan dengan zona waktu kalian masing-masing ya, gitu ya. Kemudian di hari Jumat, nah Jumat ini ada The Fed ya, di jam 3 pagi ya, Fednya ini ada Om Powell mau speech dulu dia, oke. Kemudian di jam 6.50 ya, atau mau jam tujuan pagi itu ada GDP dari kuartal 3 report ya, dari JPY gitu, atau dari yen itu sendiri teman-teman gitu. Kemudian di hari yang sama lagi Jumat ya, di jam 2 siang ya,
itu ada report GDP juga ya, untuk yang monthly ya, yearly sama quartal itu dari Inggris ya atau GBP itu di jam 2 siang waktu Indonesia Barat gitu teman-teman. Nah kemudian di hari yang sama lagi ini ada dari USD. Jadi Jumat ini cukup padat ya ternyata ya. Ada core retail sales ya di sini. Oke, di jam 20.30. Kemudian di jam yang sama lagi ada retail sales monthly ya teman-teman ya gitu. Oke. Nah, after that sih udah nggak ada lagi untuk yang USD ya teman-teman. Yang paling ada business inventory sama industrial production itu di jam 9 sampai jam 10 malam gitu teman-teman. Jadi fokus di minggu ini itu ada di CPI ya sama PPI teman-teman gitu. Dua news ini kita fokuskan untuk minggu ini gitu. Oke. Nah, nantinya dari hasil pemangkasan suku bunga ya sebenarnya ini akan mempengaruhi indikator CPI dan juga PPI gitu teman-teman. Jadi The Fed mau lihat nih ya hasil dari mereka cut off dari cut rate yang kemarin ya, itu dampaknya gimana sih gitu, dan nanti akan dibandingkan lagi dengan cut rate yang bulan ini di bulan Desember nanti gitu teman-teman gitu. Oke. Nah kita balik lagi ke technical ya, jadi secara daily ini memang menciptakan bearish candle yang cukup kuat untuk gold ya sendiri. Ini ada dua bearish candle kalau saya lihat, ada yang pertama ada bearish engulfing, ini kedua ada Marubozu, plus ada inside bar teman-teman. Nah ini inside bar ya. Oke, ini inside bar kalau saya anggapnya ini inside bar ya, tapi kalau misalnya kalian punya pandangan lain ya nggak masalah gitu ya. Kenapa inside bar? Karena candle yang pertama ini yang merah ini cukup besar ya, kemudian candle hijau itu kecil dan nggak bisa makan si candle merah itu sendiri gitu teman-teman. Jadi saya katakanlah ini yang merah ini adalah banner candle, sedangkan yang hijau sampai yang closing hijau itu adalah inside bar ya dia gitu. Artinya inside bar itu artinya dia bermain di dalam range mother candle atau bearish candle-nya teman-teman. Yang nantinya berarti secara pergerakan ini akan lebih dipengaruhin si bearish movement gitu. Kenapa? Karena posisinya dia itu berada di dalam bearish candle teman-teman gitu. Dan pengaruh ya dari bearish candle ini atau si mother candle sebagai patokan kita untuk sell itu sampai 2750 ke atas teman-teman. Jadi di atas 2750, in case ada daily candle bisa closing di atas 2750, berarti dia akan retest kembali ke 2780-an kembali teman-teman, atau 790-an kembali gitu. Nah berarti kan selama di bawah 2750 ya itu masih cukup aman ya, bahkan lebih prefer untuk sell gitu. Tapi di atas 750 saya nggak begitu rekomendasi kalian untuk sell secara daily-nya teman-teman gitu. Targetnya di mana bang? Nah secara target ini kan saya udah buat garis ya, dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti kan ini adalah higher height-nya dia di sini kan. Ini higher height juga, higher height juga, higher height juga ya. Ini lower height, lower height, lower height, lower height kan gitu. Nah last lower height ya atau LHD yang terakhir ya itu di sini teman-teman. Nah ini bisa dikatakan sebagai area support atau struktur dari time frame daily gitu teman-teman ya. Artinya selama gold bertahan di atas 2600 ya atau di atas low ini, gold itu hitungannya masih uptrend gitu teman-teman, karena dia belum melanggar struktur harga dari daily-nya itu sendiri teman-teman gitu. Ya memang kalau secara intraday sudah pasti dia akan berbeda karena intraday itu udah masuk downtrend gitu. Tapi kalau daily kan ini kan tren utama gitu ya teman-teman ya, makanya pastinya akan butuh waktu yang lebih lama gitu. Biasa pasti alurnya pasti dari intraday dulu baru tren utama gitu ya. Nah ini berarti patokan kita ya kalau untuk daily adalah di sini. Itu di range 2622 sampai 2600 ya. Kenapa besar? Kenapa lebar? Karena memang posisinya ini adalah time frame daily gitu. Jadi pasti range-nya juga pasti besar teman-teman gitu. Jadi itu yang harus kita maklumin ya. Berarti dari level 2622 ya sampai 2600 sampai 606 ya gitu, 2606 ya sebenarnya gitu, cuma saya mau bulatnya sampai 2600 saja. Itu adalah area
yang memang direkomendasikan untuk cari buy side gitu teman-teman, selama dia masih belum jebol 2600. Tapi kalau dia udah jebol 2600, saya nggak rekomendasi kalian untuk buy lagi. Much better kita tunggu di sini 2548 gitu ya. Jadi much better kita tunggu di sini untuk daily ya, baru nanti kita incar dia untuk naik lagi ke atas gitu teman-teman gitu. Oke, jadi untuk buy side ya itu ada di sini, ini satu, nah ini yang kedua gitu teman-teman. Jadi ada dua buy side yang memang harus kita pantau untuk daily gitu ya teman-teman ya gitu. Kenapa? Karena kalau dia udah break ya dari daily dia, terutama 2606 ini itu dia terbentuk shorts gitu. Dan patokan saya kenapa saya rekomendasi di poin nomor 2 ini, karena posisi ini ada lowest pointnya juga ya. Jadi memang in case dia turun, dia sampai 2548, ini kita kalau nggak buy sih masih ada harapan dia untuk atau probability ya. Kalau kita ngomong sini probability-nya itu lebih besar ya. Dia untuk pullback, mantul ya, rebound bahasanya ke 2600 lagi teman-teman gitu, untuk retest dari area breakout struktur harganya gitu. Itu kalau dari pandangan saya. Tapi kalau misalkan kalian punya pandangan lain yang memang bang menurut saya ini nggak sesuai nih atau kurang cocok, ya nggak masalah gitu ya, kalian boleh sesuaikan lagi dengan pandangan kalian masing-masing gitu teman-teman. Nah, jadi ada dua buy side ya, harus kita pantau ya, targetnya sama, ini ke sini. Kalau yang ini ke sini ya, target utama kita ke area breakoutnya dulu teman-teman gitu, nggak usah ngarap jauh-jauh lah pokoknya ya teman-teman ya gitu. Oke, ini untuk daily clear ya, gitu ya. Pokoknya saya buat sesimpel mungkin supaya kalian mudah memahamin. Nah, kalau untuk yang 4 hours ya, ini sebenarnya nggak ada perubahan kayak kemarin. Nah, seperti yang kita lihat nih, ini kan ada struktur harga ya, satu trend line lah tapi tepatnya ya. Nah, ini trend line, dan ini kan trend line udah jebol nih. Nah, ini yang kemarin dari tes ya, retest trend line gitu. Makanya saya bilang saya lebih prefer cocok untuk nunggu di 2710 sampai 2720 gitu. Kenapa? Karena ini area breakout ya, ini area breakout dia gitu teman-teman. Ini area breakout juga yang 27687, cuma memang nggak kita rekomendasi karena memang dia ke sideways di sini gitu teman-teman ya. Nah, untuk saat ini secara daily secara intraday ya, karena dia sudah break dari trend line, memang potensi dia lebih besar untuk turun teman-teman gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau dia misalkan naik lagi di sini ya, di 2710 atau 2720, kita bisa cari ancang-ancang untuk sell lagi gitu teman-teman. Oke, nah kemudian ini kan dia closing di bawah 2687 ya, 2687 gitu kan. Nah, misalkan in case dia turun lagi, terus dia retest ke 2687 dan memang kita menemukan celah untuk sell di sini, kita baru sell nih gitu ya. Konfirmasi sell itu biasa di M15 gitu kalau saya. Itu bisa dari M15, itu bisa dari Marubozu ya kan, atau dari Shooting Star, terus Evening Star ya kan, atau Bearish Engulfing gitu ya. Itu tergantung dari konfirmasi kita tuh bagaimana. Dan juga biasa sistem trading kita kan beda-beda nih. Nah, itu akan mempengaruhi konfirmasinya juga gitu teman-teman. Oke. Nah, ini kita bisa ambil nih, jadi ada dua area sell yang nanti ya, satu, ini dua. Ya, ini targetnya di mana? Target di sini. 2659 atau 2660 sampai 2637. Teman-teman. Dengan lowest targetnya kita itu ada di sini. Nah, ini area breakout atau support struktur daily-nya dia gitu ya. 2622 ya. Ini lowest pointnya kita untuk target sell kita gitu. Jadi buy 1, ini buy 2 ya kan. Nah, ini nanti buy 3-nya ya. Untuk buy 3-nya itu ini kalau kita ngomong intraday ya. Nah, buy 3-nya itu nanti saya masih masuk di sini, teman-teman. Untuk intraday. Nah, ini pas di area supportnya dia gitu ya. Jadi ada tiga zona ya. 1 2 3 gitu. Itu dari 2622, 2600 ya. Kemudian 2578, 2556, lalu ada 2497 sampai 2475 gitu teman-teman. Oke. Nah, ini untuk area buy-nya gitu ya teman-teman ya. Cuma kalau memang mau agak sedikit lebih aman ya mungkin main di sini gitu. Ini resikonya beda-beda. Ini pasti low risk, medium risk, high risk ya teman-teman. Oke. Karena kalau biasa struktur harga support ini kadang-kadang kalau memang in case dia turunnya
kuat ya, itu bisa dijebol dulu sama dia, baru dia retest lagi naik lagi gitu. Makanya sebenarnya saya lebih recommended atau prefer sell di sini, buy di sini untuk medium risknya gitu teman-teman. Ya tetap ada resiko lah, nggak mungkin nggak ada resiko ya teman-teman ya gitu. Oke, nah itu sih ya ingin saya sampaikan beberapa skenario saya sebenarnya. Tapi nanti kalau memang in case dia bisa naik dulu di atas 2720 untuk intraday, ya saya mungkin akan switch buy atau cari tektokan buy ya dengan target di sini 2750-an gitu teman-teman, 2750. Baru saya akan cari tektokan sell lagi nanti di area yang warna hijau ini gitu. Oke. Ya, dan ini saya menyesuaikan dengan market gitu ya. Tapi karena ini memang dia sudah breakout trend line, kemudian dia sudah short juga, makanya skenario utama saya saat ini masih sell ya. Jadi untuk buy itu adalah second choice atau bukan, atau bisa dikatakan sebagai pilihan kedua saya gitu teman-teman. Oke. Jadi kita menyesuaikan ini dengan market nanti ya bagaimana. Yang penting saya sudah paparkan kepada kalian ya beberapa skenario yang mungkin akan saya pakai ya untuk gold di 1 minggu ke depan nanti, terutama di hari Senin nanti gitu teman-teman. Oke, terima kasih ya untuk kalian yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di next video lagi.